Ayo, bukain dulu kameranya. Ibu mau screen. Jadi hari ini kita mulai ya. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Baik, Bu. Ya. Baik, Bu. Terima kasih banyak ya atas waktu dan kesempatannya kalian. Karena pada pagi hari ini kalian bisa masukin Zoom lagi. Jadi sebelum saya mulai, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dulu ya. Berdoa dimulai menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoanya selesai. Selanjutnya, hari ini saya akan memaparkan materi tentang virus. Ya, materi yang akan saya ajarkan pada hari ini yaitu ada sejarah virus, pengertian virus, struktur dan ciri-ciri virus, replikasi virus, dan klasifikasi virus. Nah, saya akan screen-nya. Ya, yang pertama itu virus. Nah, jadi sebelum kita mulai, kita akan mempelajari materi tentang sejarah penemuan virus. Nah, dalam bahasa Latin, arti virus yaitu racun. Nah, awal mula itu ditemukan virus yaitu ketika Adolf Meyer yang merupakan seorang peneliti dari Jerman itu menemukan adanya suatu penyakit mozaik pada tumbuhan tembakau yang pada tahun 1883. Nah, pada saat itu Meyer itu melakukan eksperimen dengan menyiramkan konsentrat daun tembakau yang mengidap penyakit mozaik ke daun tembakau yang masih sehat. Nah, ternyata tembakau yang sehat tadi juga menderita penyakit yang sama, yaitu menjadi kerdil dan keluar warna belang-belang. Nah, pada permukaan daun, Meyer juga berkesimpulan bahwa pada daun tembakau tersebut itu dikarenakan adanya bakteri yang begitu kecil. Ya, selanjutnya seorang peneliti dari Rusia juga yang bernama Dmitry Ivanovsky itu pada tahun 1892 ia coba mengulang eksperimen dari Meyer. Nah, pada saat itu ia mencoba menyaringkan bakteri pada daun tembakau tersebut dengan sesering khusus. Nah, ternyata hasilnya tetap sama, yaitu tembakau yang masih sehat tetap tertular penyakit mozaik tadi. Nah, mungkin ada tanya, apa itu penyakit mozaik? Nah, penyakit mozaik itu adalah virus yang menyebabkan penyakit pada tanaman tembakau. Ya, selang beberapa tahun, Martinus W. juga pada tahun 1897 itu mengadakan eksperimen yang sama lagi. Dia merasakan penasaran dan beranggap ada faktor lain di luar bakteri yang menyebabkan penyakit mozaik pada daun tembakau tersebut. Nah, hal ini juga dilakukan oleh Wendell Stanley pada tahun 1935.
yang bisa akhirnya mengkristalkan agen yang bisa menginfeksi daun tembakau tersebut. Dia menanamkan agen tersebut yang disebut dengan tobacco mosaic virus. Nah, apa yang dimaksud dengan virus? Pengertian dari virus ya. Nah, virus itu adalah tanaman tembakau. Nah, kelompok tumbuhan dari genus Nipiton yang daunnya bisa digunakan sebagai bahan baku. Sebenarnya virus ini bukan hanya menyerapkan pada tumbuhan saja ya. Bisa juga virus ini terkena pada manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Sekarang ini ada struktur dan ciri-ciri virus. Yang pertama itu ada struktur yang terdiri dari kepala virus. Nah, di dalam kepala virus itu terdapat DNA dan RNA yang terlindungi oleh kapsid. Nah, kapsid ini merupakan, yang kedua itu ada kapsid. Kapsid merupakan selubung tertular virus yang tersusun atas banyak subunit protein yang disebut dengan kapsomer. Kapsid inilah yang memberikan bentuk pada virus, sekaligus sebagai pelindung virus dari kondisi lingkungan yang merugikan virus. Nah, bentuk kapsid virus itu berbeda, yaitu ada yang disebut dengan polihedral, batang, bulat, dan oval. Nah, selanjutnya itu ada isi tubuhnya. Bagian isinya itu tersusun atas asam nukleat, yakni DNA saja atau RNA. Nah, bagian isi tersebut sebagai virion. DNA atau RNA itu merupakan materi genetik yang bersifat kode-kode pembawa sifat virus. Nah, berdasarkan isi yang dikandungnya itu, virus itu dapat dibedakan menjadi virus DNA atau virus cacar atau yang disebut dengan huruf seperti huruf T ya. Dan virus RNA itu adalah influenza dan HIV. Dan yang keempat itu ada ekor. Nah, ekor virus itu merupakan alat untuk menempel pada inangnya. Ekor virus ini terdiri atas tabung yang bersumbat dan dilengkapi serabut. Nah, pada bagian ekor terdapat lempeng besar dan serabut ekor yang berfungsi sebagai alat menempel dan tempat menginjeksi DNA ke dalam sel inangnya. Perhatikan virus satunya. Nih. Sekarang ciri-ciri virus. Yang pertama itu ada ukuran virus. Nah, ukuran virus ini sangat kecil dan diameternya itu berkisar 20 sampai 400 nanometer. Nah, ukurannya itu rata-rata 50 lebar, kecil daripada bakteri. Nah, virus ini kita tidak bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri, harus menggunakan alat bantu supaya kita bisa dapat melihatnya, yaitu menggunakan mikroskop untuk bisa melihat virus. Dan yang kedua itu ada materi virus. Nah, setiap virion itu terdiri dari satu jenis asam nukleat atau DNA dan RNA. Contoh virus DNA adalah virus influenza, virus herpes, dan virus yang dapat merangsang terbentuknya kanker. Sedangkan contoh virus RNA itu atau TMV, tobacco mosaic virus atau HIV yang disebut dengan kapsomer. Kadang-kadang selubung pelindung virus ini itu tidak hanya tersusun atas protein, tetapi mengandung karbohidrat atau glukoprotein dan lemak. Ya, selanjutnya itu ada yang disebut dengan bentuk virus. Yang pertama itu virus itu memiliki bentuk yang bermacam-macam. Misalnya bentuknya seperti bola, tingkatnya itu memanjang. Nah, untuk memudahkan identifikasi, bentuk virus itu dikelompokkan menjadi 4 kelompok,
Yang pertama itu ada virus bentuk spiral. Yang kedua ada virus bentuk icosahedron. Yang ketiga itu virus Hepilendum. Dan yang keempat itu virus kompleks. Dan selanjutnya itu ada aktivitas virus. Ini ya yang disebut dengan spiral, virus spiral. Ini yang disebut dengan icosahedron. Ini yang disebut dengan virus berpelindung. Dan ini yang disebut dengan virus kompleks. Nah, selanjutnya itu aktivitas virus. Nah, di dalam metabolisme itu diperlukan enzim untuk tubuh. Nah, virus hanya memiliki asam nukleat dan selubung protein. Virus itu mendapatkan enzim dan bahan-bahan metabolisme dari sel yang ditumpanginya. Berbeda-beda dengan sel ya. Virus ini tidak mempunyai organel. Itu sebabnya virus itu tidak dapat menghasilkan energi sendiri dan sintesis enzim. Virus itu hanya dapat memperbanyak daripada sel hidup yang aktif yang melakukan metabolisme. Oleh karena itu, virus dikatakan bersifat parasit sejati. Nah, untuk dapat berkembang biaknya dan menimbulkan infeksi pada organisme lain, virus itu harus dapat tersebar dari organisme satu ke organisme lain. Ya, selanjutnya itu ada replikasi virus. Nah, yang pertama itu ada daur litik. Tahap-tahap yang terdapat pada daur litik yaitu yang pertama itu ada tahap penempelan atau yang disebut dengan absorpsi. Nah, pada tahap ini virus akan menempel pada sel inang dengan ikatan khusus antara kapsid protein virus dengan reseptor pada permukaan sel inang. Nah, ikatan khusus ini itu membuat virusnya hanya dapat menempel pada inangnya tertentu. Apabila tidak cocok, maka virus tidak dapat menempel. Nah, yang kedua itu ada tahap injeksi. Nah, pada tahap ini virus itu mulai memasukkan DNA atau RNA yang terkandung di dalamnya. Sedangkan selubung protein dari asam nukleat yang disebut dengan kapsid ditetapkan berada di luar sel. Ya, menurut beberapa referensi sering dibedakan menjadi dua, yaitu ada penetras dan pelepasan. Dan yang ketiga itu tahap sintesis. Setelah tahap sintesis protein dan asam nukleat dari sel inang itu berhenti, maka virus akan mengambil alih proses metabolisme sel inang. Nah, DNA dan RNA dari sel-sel inang kemudian digunakan untuk mengadakan asam nukleat virus sebanyak-banyak mungkin. Nah, selain itu juga virus itu akan menggunakan protein yang terdapat pada sel inang dan kemudian digunakan untuk mengadakan kapsid. Jadi itu replikasi virus. Dan yang keempat itu ada tahap perakitan. Nah, pada tahap perakitan, virus itu akan membentuk tubuh mereka. Kapsid yang telah membentuk pada tahap sintesis akan mulai diisi dengan asam nukleat yang telah direplikasikan sehingga menjadi virus yang utuh. Yang kelima itu ada tahap lisis. Setelah terbentuknya virus baru yang sempurna, maka induk virus itu akan mengeluarkan enzim. Nah, lisozim untuk menghancurkan sel inangnya. Kemudian virus baru melepaskan pada 1 kali daur yang berkisar antara 100 sampai 200 virus. Nah, virus ini baru kemudian akan mencari sel lain untuk kemudian melanjutkan daur hidupnya mereka.
Selanjutnya itu ada daur lisogenik. Apa itu daur lisogenik? Nah, daur lisogenik itu dikenal juga daur tenang. Nah, pada fase lisogenik, virus itu akan membaur dengan sel inang atau disebut dengan bakteri. Dengan membentuk profagen, sehingga sel inang itu tidak terlisasi atau rusak dengan membantu profagen sehingga sel inangnya itu terrealisasi. Setelah akhir masa inkubasi virus, atau dengan kata lain, replikasi virus itu akan mengutipkan pembelahan atau reproduksi bakteri. Namun tidak jarang pula setelah beberapa kali menjalani daur lisogenik itu dapat berubah menjadi daur litik dan menjadi tahap lisis yang merusakkan. Nah, ini. Nah, pada lisogenik ini, virus itu tidak menghancurkan sel bakteri. Asam nukleas virus itu tidak mengambil alih fungsi proses sintesis asam nukleat bakteri itu, tetapi menjadi bagian dari DNA. Nah, ada beberapa tahap dalam daur isogenik sebagai berikut. Yang pertama itu ada adopsi dan penetrasi, proses sama dengan daur litik. Dan yang kedua itu ada penggabungan, yaitu asam nukleas virus yang bergabung atau menyisip pada asam nukleat bakteri. Gabungan asam nukleat ini itu yang disebut dengan profagen. Yang ketiga itu ada pembelahan. Nah, pada saat bakteri itu membelah diri dan profagen ikut membelah sehingga menghasilkan bakteri-bakteri yang mengandung profagen. Nah, sintesis yaitu asam nukleat virus secara alami akan memisahkan diri dari asam nukleat bakteri untuk memasukkan daur litik selanjutnya. Nah, asam nukleat virus itu akan membentuk partikel-partikel virus baru. Nah, yang kelima itu ada perakitan, yaitu penyusunan partikel-partikel virus yang menjadi virus baru. Yang keenam itu ada lisis, yaitu lisisnya itu sel bakteri dengan mengeluarkan virus-virus baru yang selanjutnya akan mengikuti daur litik atau lisogen kembali. Nah, sekarang klasifikasi virus. Bu Anita. Ya, Bu. Bu Anita. Ya, Bu. Barangkali ada siswa yang mau tanya dulu. Ya, dikasih kesempatan dulu untuk siswanya. Oh, iya, Bu. Ya. Ya. Silakan. Mungkin ada pertanyaannya? Silakan, Nak. Kalau tidak jelas, ini sudah panjang materinya. Silakan ditanya dulu, ya. Yuk, ada yang mau tanya? Mungkin ada yang mau tanya, silahkan. Sembilan orang aja ya yang ikut ya? Atau Ada 10? Ini, Bu, 9 aja, Bu. Dengan kita berarti cuma 8 orang. Ini, Bu. Ya. Dan nanti Ibu kasih tambah nilainya, bonus nilai untuk yang mengikuti Zoom pada hari ini. Ya, sudah ya, Ibu share tadi untuk absennya yang ikut kegiatan ini. Ya. Kalau tidak ada, dilanjutkan Bu Anita sambil saya bersiap lagi ya. Oke, terima kasih banyak, Bu. Yuk, sama-sama. Oke, adik-adik, selanjutnya ya, karena tidak ada pertanyaan tadi, mungkin terlalu cepat tadi bacanya ya, hingga kalian itu tidak konsentrasi. Ya, yang keempat itu ada klasifikasi virus. Nah, pengelompokan virus itu biasanya dilakukan untuk suatu kepentingannya tertentu. Nah, itu di dalam kelompokan virus itu biasanya untuk hanya kepentingannya tertentu saja ya. Jadi sejumlah informasi mengenai sifat-sifat virus
Nah, dapat digunakan sebagai dasar klasifikasinya. Namun tidak semua virus yang memiliki informasi yang cukup untuk dikategorikan dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus. Yang pertama itu ada jenis asam nukleat. Yang kedua itu ada ukuran atau morfologi, jenis dan simetri, jumlah kapsomer, dan ada yang tidak waktunya mau habis, Bu. Nanti dia bisa masukin lagi. Ya, Oke, selanjutnya tadi yang memiliki informasi yang cukup untuk dikategorikan. Nah, dasar yang digunakan untuk klasifikasi virus itu yang pertama itu ada jenis asam nukleat, dan yang kedua itu ada ukuran, morfologi, jenis simetri, dan jumlah kapsomer. Dan ada tidaknya membran. Dan yang kedua itu kerentanan terhadap pengaruhnya kimia dan fisika. Yang keempat itu kandungan enzim tertentu yang dimiliki sifat imunologis. Yang selanjutnya itu jenis sel inang atau kesesuaian reseptor. Nah, selanjutnya itu cara penular itu secara ilmiah. Itu selanjutnya ada sitomologi atau yang disebut dengan penyakit yang ditimbulkan. Nah, menurut sistem ICTV atau International Community on the Taxonomy of the Virus, terdapat 3 tingkat taksonomi dalam klasifikasi virus, yaitu ada familia, genus, dan spesies. Nah, pemberian nama pada familia ini itu harus menggunakan akhir Faridae. Ya, namun genus itu dengan akhirnya dengan huruf, dan nama spesiesnya itu menggunakan bahasa Inggris, dan diakhirkan dengan nama virus. Nah, nama genus spesial ini harus dicetak miring seperti ini. Ya, mungkin itu saja dari saya tadi penjelasannya mengenai virus. Itu saja penjelasan mengenai virus. Mungkin adik-adik ada yang mau bertanya lagi tentang klasifikasi virus ini? Itu saja materi yang saya ini paparkan pada hari ini ya. Tidak ada yang bertanya, Kak? Nah, ini pertemuan kita yang terakhir untuk semester ini. Sebentar aja Bu Anita ya, minta waktu Ibu ya. Jadi pertemuan kita yang terakhir sebelum penilaian akhir semester. Nah, soal-soal sudah Ibu buat, semuanya mengambil di LKS Biologi kelas 10 semester 1. Kemudian soalnya itu berjumlah 33. Jadi satu soal bernilai 3. Sehingga 100 kan nanti totalnya, menurut 9, sekian, itu Ibu anggap 100. Setiap bab itu soalnya sekitar 5 atau 6 buah, termasuk latihan ulangan tengah semester, latihan ulangan semester 1. Nah, itu penyebarannya merata. Jadi, anakku sekalian membaca buku latihan di LKS aja sudah, Nak. Ya, fokus di sana pada soal-soal pilihan ganda. Untuk minggu depan, masih ada 1 minggu lagi pertemuan, Ibu tidak ngasih tugas atau soal atau
materi, tetapi nanti difokuskan untuk kebersihan Nak di sekolah mulai hari Senin. Hari Senin itu nanti tugasnya 10 IPA dan 10 IPS hari Senin. Hari Selasanya bersambung 2 kelas berikutnya, 2 kelas berikutnya, dan terakhir kelas 12 IPS. Jangan tidak turun Allah, karena akan melihat posisi kelasnya di mana, nomornya nanti akan didapatkan bila melunasi SPP-nya. Itu pengantar dari Ibu Nala. Mudah-mudahan sukses ya semua ya, nilainya bagus ya. Nanti lanjut di semester depan, insya Allah kita sudah pertemuan tatap muka. Jadi tidak ada lagi yang sembunyi di balik kameranya. Ini ya, ini yang rajin-rajin nih, Taufik, Maulia Rahmawati, Alimatuz Zahra, Siti Rahmah, Anang Ma'ruf, Siva. Wah, Siva ini rajin banget. Kemudian Mahmudah, Rina nggak buka kamera nih. Mungkin banyak jerawat lagi ya, jadi nggak mau buka ya. Gitu ya. Nah, mungkin ada lagi yang belum Ibu absen. Semua sudah kayaknya. Nah, dibuka. Nah, cantiknya. Nah, Rina. Ya kan? Tidak ada jerawat kelenak. Tidak ada jerawat kelenak. Kita pede. Wah, sembunyi lagi. Nah, separuh aja wajahnya nih. Ya, silakan Ibu Anita dilanjutkan. Saya mau ke SMA 6. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan sukses dan sehat selalu. Ya, Assalamualaikum. Ya, terima kasih banyak ya adik-adik karena kalian telah membantu dan telah menghadirkan pada pertemuan saya ini. Saya pertemuan terakhir ya. Terima kasih. Semoga kalian sukses selalu ujiannya minggu depan. Tanggal berapa? Tanggal 6. Semoga kalian sukses sekali ya. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Bisa keluar silahkan. Atau foto dulu, jangan dulu keluar. Kita fotoin dulu sedikit. Sebentar lah. Foto dulu, Bu. Ya. Sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu, terima kasih banyak adik-adik yang telah hadir pada hari ini. Selamat pagi. Ibu keluar ya.